Sementara itu mungkin Habib-Habib itu berhentilah dakwah di Indonesia. Kan ngerusak aja itu kebanyakannya. 1-2 aja kalau 100 Sayyid atau Habib yang ceramah itu yang bener cuma 2 apa 3. Yang lain ngaco aja, bikin gaduh aja. Bikin ngancem-ngancem nakut-nakuti pribumi. Ya, saya nggak mau panggil Gus. Iya. Oke. Fuad Pleret. Iya, oke. Ini orang bodoh. Ini orang bodoh. Ya. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang bodoh dan tidak sadar kalau dirinya bodoh. Ini si Fuad orang bodoh. Saya sebenarnya nggak mau nanggepin karena dia orang bodoh. Ya, sipulan aja, sipulan. Nggak, Fuad. Iya, oke. Karena ini masalah habaib. Iya, oke. Udah gitu, dia membawa nama ulama besar Banjarmasin. Iya. Ya. Guru Zaini yang terkenal kecintaannya sama habaib. Iya. Gitu loh. Saya bilang kalau nggak ada habaib, mungkin si Fuad itu masih nyembah pohon. Kenapa? Karena Wali Songo itu habaib. Bikin kacau dan menakuti pribumi, Fuad Pleret minta habaib berhenti berdakwah di Indonesia. Habaib yang berdakwah di Indonesia, kata Fuad, dianggap menimbulkan kekacauan dengan mengajarkan kekerasan dan menakut-nakuti pribumi karena merasa keturunan Rasulullah. Habib-habib berhenti berdakwah di Indonesia kebanyakan merusak. 100 habib yang ceramah yang benar hanya 2 atau 3, kata Fuad. Ia mengatakan habaib yang mendakwakan Islam secara keras justru membuat sebagian umat Islam menjadi murtad. Saya, kata Fuad, dapat laporan banyak gara-gara gerakan Islam keras. Itu banyak orang Islam murtad. Materi dakwah itu kasih sayang Rasulullah, bukan mempolitisi agama. Agama untuk politik ngancam-ngancam itu merusak, kata Fuad Pleret. Fuad Pleret mengatakan biar para pribumi yang mengurusi berdakwah, bukan oleh orang pendatang dari Yaman. Para habaib generasi pertama membuat orang Islam masuk Islam. Sekarang para habaib membuat murtad orang. Para habaib berhenti berdakwah biar pribumi ngurusi pribumi. Rasulullah mengatakan tamu jangan jadi imam, tegas Fuad Pleret. Selain itu, kata Fuad Pleret, pusat kewalian dunia ada di Kalimantan Selatan, Martapura, Sekumpul. Kita berkewajiban menjaga umatnya Rasulullah dan dunia ilmu marifatnya menginduk ke Guru Sekumpul, kata Fuad. Dia membuat pernyataan, nggak usahlah Habib-Habib itu dakwah di Indonesia. Dari 100 cukup 2 aja lah bikin gaduh. Fuad namanya. Saya nggak mau panggil Gus. Iya. Oke. Fuad Pleret. Iya, oke. Ini orang bodoh. Ini orang bodoh. Ya. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang bodoh dan tidak sadar kalau dirinya bodoh. Dan di situ dia bilang begini. Ahli baitil Mustafa Tuhuri hum amanul ardi fadzakiri. Dia bawa itu. Dia bilang ahli baitil Mustafa Tuhuri hum amanul ardi fadzakiri. Habaib itu ahli bait itu orang-orang yang suci. Jadi kalau ada yang nggak bener itu bukan habaib itu. Ini kan pernyataan bodoh, pernyataan yang tanpa dalil. Makanya kalau apa-apa pakai kitab. Pakai kitab, pakai maroji. Ini si Fuad orang bodoh. Saya sebenarnya nggak mau nanggepin karena dia orang bodoh. Ya, sipulan aja, sipulan. Nggak, Fuad. Iya, oke. Karena ini masalah habaib. Iya, oke. Udah gitu, dia membawa nama ulama besar Banjarmasin. Iya. Ya. Guru Zaini yang terkenal kecintaannya sama habaib. Iya. Gitu loh. Saya bilang kalau nggak ada habaib, mungkin si Fuad itu masih nyembah pohon. Kenapa? Karena Wali Songo itu habaib. Terus mau ngelarang habaib dakwah di Indonesia.
Ya. Bahkan ada yang bilang gara-gara ada beberapa habaib orang jadi murtad katanya. Astagfirullahalazim. Dia bahas tentang ahli baitil Mustafa Tuhuri. Ahli baitil Mustafa Tuhuri. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, "Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira." Itu dalilnya. Ahli baitil Mustafa Tuhuri. Ahli bait Mustafa, keluarga, anak cucu Nabi Muhammad, mereka adalah orang-orang yang suci. Dalilnya apa? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira." Allah ingin mengeluarkan kotoran-kotoran dalam diri kalian, wahai ahlul bait, dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Dari situ aja dia udah salah. Bodoh, cuma tahu itu, nggak tahu asbabun nuzul ayatnya, nggak tahu ini kosidahnya. Ini kan kosidah, kosidahnya karangan siapa, baca kitab belepotan kok. Nah, hum amanul ardi fadzakiri kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, an-nujumu amanu li ahli sama wa ahli baiti amanu li ahli al-ard. Hum amanul ard, mereka kata mereka itu adalah pengaman bagi penduduk bumi, keamanan. Jadi bintang-bintang di langit ini sesuai sabda Rasul, bintang-bintang di langit itu adalah keamanan bagi penduduk langit. Sedangkan para habaib, para keluarga Rasulullah, anak cucu Rasulullah, mereka adalah keamanan bagi penduduk bumi. Terus dia bilang habaib nggak usah dakwah di Indonesia. Bikin rusuh, bikin kacau, dari 100 1 2 aja. Wali Songo itu habaib. Kalau nggak ada Wali Songo, itu orang nggak bakal kenal Islam. Jadi banyak ini orang-orang sekarang, kiai-kiai zaman dulu, Kiai Abdul Hamid Pasuruan, Kiai Samsul Arifin, Kiai As'ad, Kiai Kholil Bangkalan, Mbah Mangli. Bagaimana beliau-beliau, orang-orang NU terdahulu, Kiai-Kiai NU terdahulu, bagaimana beliau-beliau cintanya kepada habaib, mengajarkan kecintaan kepada murid-murid beliau kepada para habaib. Nah terus ini keroco-keroco sekarang, curut-curut yang sekarang baru lahir ini, terus mau sok-sokan mengajarkan kepada umat untuk membenci para habaib. Apa ini? Kalau ada habaib yang nggak bener, ya, jangan kau benci habibnya, benci orangnya, benci sifatnya. Karena habaib itu bid'atul Rasul, darah daging Rasul. Sampai-sampai Bang Rafli tahu, ihdinas siratal mustaqim. Tafsir ayat itu, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Apa? Thariqah Alu Muhammad. Jalan yang lurus, kata para ulama tafsir, adalah jalan keluarga anak cucu baginda Nabi besar Muhammad. Ini orang tahu apa?